Oke, terima kasih. Mungkin tadi terima kasih dari Pak Yono. Kemarin juga saya ada aduan. Jadi dari ibu saya yang depan, Bu AC. Kemarin beliau juga ada sedikit bincang-bincang dengan saya masalah rujukan rumah sakit yang dari mana di Puskesmas Terban itu ibu mintanya di, kalau nggak salah kemarin BTSD apa Panti Rapi, tapi dirujuk ke DKT. Nah, sebetulnya begini, rujukan itu adalah kerjasama. Tapi kalau yang namanya konsumen dari pengguna jasa kesehatan itu berhak memilih di mana rumah sakitnya. Itu loh. Dan tidak ada yang namanya peraturan undang-undang di Dinas Kesehatan yang dimana rujukan itu ditentukan dari tempat asalnya. Itu, saya jelaskan kembali lagi. Bukan saya bertentangan dengan pemerintah. Saya tidak ada permasalahan dengan pemerintah, saya tidak ada berseberangan dengan pemerintah. Tetapi yang pada intinya, terus saya jelaskan lagi ke Pak Yono, kalau masalah pelayanan, kadang-kadang memang kita temukan pelayanan rumah sakit itu agak sedikit bertele-tele. Bertele-tele itu dalam arti mungkin kalau jalur reguler ya, itu atau yang namanya jalur BPJS itu mungkin dia lebih mengutamakan. Nah, kalau berkenan ada temuan seperti begitu, kita bersedia mendampinginya karena jelas di SK-nya Menteri Kesehatan itu tidak ada perbedaan antara jalur reguler ya atau independen apapun itu bentuknya dengan peserta BPJS, karena mereka itu dibentuk untuk pelayanan, bukan dilayani. Kadang-kadang sekarang ini kita jadi melayani mereka. Bentuknya seperti apa? Harus ikut kamar A, B, C, D, E, F, G. Itu tidak bisa seperti itu. Karena apa seperti itu? Karena kemungkinan besar banyak masyarakat yang tidak paham tentang apa itu undang-undang kesehatan, apa itu undang-undang konsumen, apa itu undang-undang perlindungan. Makanya saya terapkan kepada kader saya dan kepada masyarakat ataupun nanti kita memberikan edukasi adalah budayakan membaca. Budayakan membaca seperti tadi kita disampaikan sama divisi hukum, kita bisa browsing kok di handphone, karena kalau sudah punya handphone Android dan mempunyai kuota bisa browsing undang-undang tentang kesehatan pasti keluar. Nah, terus untuk selebihnya tadi saya jelaskan ke Pak Yono, kalau teknis pembayaran mungkin kesepakatan di awal ya. Kesepakatan di awal itu apa kita memberikan kesepakatan sama rumah sakit. Nah, kalau masalah kekurangan misalnya ini yang harus kita bayar 10 juta, tapi dengan keterbatasan kondisi dan uang, mungkin kalau memang bisa berkenan, datanglah ke kantor kita. Di sini akan kita bahas dan akan kita bedah hukumnya dan akan kita jelaskan kepada pelaksana ataupun pengguna, pelaksana jasa dan atau pengguna jasa. Ya makanya kita bilang tadi, lembaga perlindungan konsumen ini di semua lini, baik itu kesehatan, pendidikan, belanja, transportasi, apapun itu bentuknya yang kita lakukan transaksi maupun tunai ataupun transfer, itu kalau memang berhak dan bersedia kita akan dampingi. Terus tadi seperti Pak Yono bilang begini, memang pada saat ini masyarakat kita ini mau melapor itu bingung. Nek aku mau laporan kudu gowo duit.
nek aku ono duit, nek aku duit, nek aku turah. Tapi bisa saya pastikan begini, kalau datang ke kantor kita, jangan dulu dipikirkan duit, karena kita akan tanyakan dulu permasalahannya. Begitu kita sudah tahu permasalahannya apa, baru nanti kita jabarkan jalan keluarnya. Mungkin kebanyakan masyarakat mungkin kan, wah, nek engko nganggo iki kudu bayar duit. Tidak. Selama masih bisa kita jembatani dan bisa kita musyawarahkan yang tidak sampai ke ranah pidana, insya Allah kita akan sukarela membantu selama masih itu dalam koridornya kita. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, apabila itu nanti memang membutuhkan pendampingan advokasi, saya jujur, yang dimana advokasi itu juga kan mereka pendidikannya Yonung Sewu berbayar. Ya nanti mungkin ada penjabaran yang sekiranya pantas, yang sekiranya tidak pantas, bisa dipertimbangkan kalau sampai ke advokasi. Karena terus terang saja jujur, karena advokasi itu tidak saya gaji, yang dimana mereka membantu tetapi tidak seperti yang Nun Sewu, ya tidak membanding-bandingkan lah, tidak membanding-bandingkan gitu. Nah, untuk kedepannya saya hadir di Kabupaten Sleman ataupun di Padukuhan Belimbing Sari ini adalah memberikan satu efek yang berguna kepada masyarakat, baik itu kaum bawah, menengah ataupun atas, yang dimana memang memerlukan bantuan hukum, menjelaskan duduk permasalahannya dan nanti sampai di mana ujung permasalahannya. Karena kebanyakan tidak menjelaskan, makanya mereka agak ragu-ragu. Kok tekandi. Mungkin biar sedikit kita dapat, tapi percayalah, saya sudah berjanji dalam hati saya untuk Padukuhan Belimbing Sari dan Kabupaten Sleman, selama saya didampingin sama orang tua saya, keluarga dan teman-teman, saya tidak akan mundur sejengkal pun untuk mengurusin sebuah permasalahan. Tetapi kalau saya ditinggalkan, ya nun sewu, saya numpak gojek balik, gitu. Lah sing dukung aku rano lah, aku mau maju ngarepan, kan gitu. Jadi semakin kita kompak, solid, mungkin kita pastikan dapat kemenangan di depannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada yang mau tanya jawab lagi, masih ada waktu. Terima kasih. Ini mau nambahin sedikit dari pertanyaannya Bapak Pranoto Hadijoro tadi. Yang pada dasarnya bulan konsumen tadi kan Bapak mempertanyakan gimana kalau ijazah itu belum bisa diambil, kan gitu Bapak. Nah, insya Allah kalau memang dari masyarakat Belimbing Sari ataupun Sleman ataupun Jogja yang memang belum bisa keambil, nanti bisa datang ke kantor DPD, insya Allah saya jamin bisa keluar. Nggak harus pakai uang, tapi semuanya ada aturan Bapak. Tapi insya Allah karena untuk DPW sendiri untuk penanganannya kasus untuk ijazah itu udah banyak banget nyampe produk expired ya. Mungkin jujur saya di sini bukan sombong atau apa. Kalau saya mungkin pengen kayak udah 4 tahun yang silam Pak. Ini saksinya Pak. Beliau ini udah tanggap kayak adik saya sendiri. Walaupun ini bukan siapa-siapa saya, tapi dia tahu awal berdirinya lembaga pelayanan konsumen. Nyampe dia itu dulu SMA kelas 1 udah tahu Pak ini. Jadi kalau mungkin saya tuh pengen kaya Pak di perlindungan konsumen ini, mungkin
saya tumpahannya bukan Avanza lagi Pak. Waktu dulu saya dicek sama Mas Andi itu. Mas Andi itu kan kenal sama saya juga lama, jadi memperhatikan saya, perubahan konsumen itu kayak apa, di bawah kepemimpinan kayak saya itu kayak apa. Mungkin kalau saya tuh pengen kaya raya, Pak, bahasanya dapat apa ya, jatah itu. Mungkin sampai detik ini saya tuh dapat jatah, Pak. Dan seperti itu ya, pada intinya kalau untuk masalah ijazah, insya Allah Bapak nanti bisa kita bantu. Dan alhamdulillah maupun Muhammadiyah mau ataupun di negeri, insya Allah. Kalau untuk di negeri lebih gampang lagi. Mungkin ada lagi Bapak? Siapa lagi?